Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di bab yang selanjutnya, yaitu bab 3 dengan judul Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Nah, di kelas 7 kemarin saya sudah pernah sedikit menyinggung mengenai materi ini. Ini merupakan materi dari kelanjutan di kelas 7 kemarin, yaitu tentang Undang-Undang Dasar. Nah, berikut saya tampilkan pemetaan materi atau peta konsep dari bab ini. Ada 3 subbab yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama ini mengenai makna tata urutan peraturan perundangan. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Nanti silakan dibaca ya. Semua sudah merangkum kompetensi inti di situ. Nah, kita langsung ke materi, yaitu makna tata urutan peraturan. Yang pertama itu peraturan perundangan. Nah, tentu kita tahu bahwa negara kita adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3. Nah, hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang seperti DPR, DPRD, Presiden, dan Gubernur. Nah, jadi hukum ini kita tahu sifatnya mengikat yang mengharuskan ditaati oleh semua warga negara. Nah, ada beberapa pengertian peraturan perundangan dari beberapa tokoh. Ada dari Bagirmanan, kemudian Suhino, dan Hamid S. Atamimi. Nanti silakan dibaca ya mengenai pengertian peraturan perundang-undangan dari beberapa tokoh ya. Nah, nanti di pause aja jika ingin membacanya, saya lewatkan. Nah, kita langsung yang kedua, peranan peraturan perundang-undangan. Ada 4 alasan penting dari peranan peraturan perundang-undangan bagi negara kita menurut Bagirmanan. Yang pertama itu, peraturan perundang-undangan ini merupakan kaidah hukum yang mudah ditelusuri. Kemudian memberikan kepastian hukum yang lebih nyata. Berikut adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas. Lalu yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Nah, itu ada 4 alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan bagi negara kita menurut Bagirmanan. Kemudian yang ketiga, fungsi peraturan perundang-undangan. Masih menurut Bagirmanan, ada 2 jenis fungsi yang beliau paparkan. Yang pertama itu fungsi internal, ini berkaitan dengan keberadaan peraturan perundangan. Kemudian fungsi eksternal, yaitu peraturan perundang-undangan terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Nah, fungsi internal itu misalnya penciptaan hukum, pembauran hukum, ya, integrasi dan kepastian hukum. Berikut masih fungsi peraturan perundangan ini menurut Aan Seidman. Nah, menurut Aan Seidman ini ada 2 fungsi. Yang pertama sebagai pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian sebagai hukum yang menjadi sebuah langkah penting bagi suatu negara dalam upaya perubahan perilaku. Itu ya fungsi peraturan perundangan menurut Bagirmanan dan Aan Seidman. Nah, ini yang paling penting yang harus kalian ketahui karena ini selalu muncul pada saat
ulangan semesteran, bahkan pada saat kalian kelas 9 ujian ya, ujian sekolah, itu selalu muncul soal mengenai tata urutan peraturan perundangan. Jadi harus diingat ya. Biasanya kalian diminta untuk mengisi atau menyebutkan pada nomor berapa ini peraturan tata urutannya disebut tata urutan apa, undang-undangan apa, begitu. Nah, jadi ada 4 ini ya, 4 revisi diubah-ubah terus mengenai tata urutan peraturan perundangan ini. Dan yang berlaku tentu yang terakhir ini yang saya beri list warna merah. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita lihat satu persatu, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Perda tingkat kabupaten kota. Nah, Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan lain di bawahnya. Jadi ini merupakan fondasi atau nama juga dasar, ya kan? Jadi ini dipakai untuk membuat aturan di bawahnya. Nah, nanti penjelasan materinya bisa kamu baca. Lalu yang kedua, urutan yang kedua itu TAP MPR atau ketetapan MPR itu adalah sebuah produk legislasi yang merupakan keputusan musyawarah baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis. Nah, kalau dulu itu ada istilah GBHN ya. Berikut undang-undang atau Perpu. Nah, kita lihat undang-undang. Undang-undang itu penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar ya oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Materi muatannya di situ ada 5 ya, silakan dilihat. Kemudian Perpu, yaitu peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting atau memaksa. Nah, peraturan pemerintah merupakan peraturan perundangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di situ ada contoh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengolahan dan penyelenggaraan pendidikan. Itu contoh. Masih banyak contoh yang lain. Kemudian peraturan Presiden, yaitu peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah peraturan perundangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Nah, kemudian yang terakhir peraturan daerah tingkat provinsi, yaitu peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD tingkat provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Lalu ada tingkat kabupaten kota ya. Nah, merupakan peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Itu ya, wali kota kalau sudah menjadi kota madya ya, seperti Pontianak ya. Nah, lalu dari semua penjelasan itu maka dapat disimpulkan apa makna tata urutan peraturan perundangan. Yang pertama itu tentu kalau dilihat dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maknanya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh dan tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, itu ya, makna dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, demikian ya penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Berikut saya berikan penugasan atau latihan pendalaman materi di subbab ini. Mohon untuk diperhatikan. Yang pertama, bentuk soal isian. Nomor 1, dalam keadaan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan peraturan yang disebut apa? Nomor 2, undang-undang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan siapa? Kemudian tanggung jawab kabinet berada di tangan siapa? Lalu nomor 4 dan nomor 5,
Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana? Kemudian tata urutan peraturan perundangan yang berlaku sekarang ialah undang-undang. Nah, undang-undang yang mana? Berikut soal uraian. Nah, apa yang kamu ketahui tentang norma hukum? Loh, kok norma hukum, Pak? Ini kan materi kelas 7, Pak. Nah, tentu. Tetapi ini ada hubungannya dengan materi kita. Ya, kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan itu termasuk dalam norma hukum. Nah, karena sifatnya mengikat tadi. Kemudian nomor 2, jelaskan makna tata urutan peraturan perundangan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, berikut petunjuk supaya kalian paham. Tulis jawabanmu pada buku tugas, jangan lupa identitasnya ya. Kemudian fotokan dan kumpul melalui Classroom. Bagi yang kesulitan, bisa langsung melalui WA. Nah, itu ya. Beberapa tugas untuk kalian, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Saya tunggu hari ini juga, paling lambat besok. Baik, demikian pemaparan materi mengenai tata urutan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, sekaligus ada penugasan tadi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam Pancasila.